dipersembahkan oleh Halo Sobat Baja, apa kabar? Senang sekali saya Ceria Pasti bisa kembali menjumpai Sobat Baja di rumah, tentunya dalam acara Podcast of Krakatau Steel. Nah, tentu saja kita akan membahas nih topik menarik seputar industri. Hari ini kita akan menyelami bagaimana transformasi digital mendukung industri baja. Nah, dua entitas yang tentunya membuktikan bahwa berjalan beriringan ini merupakan fondasi yang penting dalam mengakselerasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kali ini narasumber kami sudah menghadirkan, ini dia Direktur Utama Krakatau Information Technology, Bapak Bambang Wahyu Agung atau Direktur KIT ya. Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang di studio Krakatau Steel. Dan tentu saja berikutnya kami sudah menghadirkan, ini dia digital expert kami ya, Pak Heru Sutan selaku Direktur Eksekutif ICT Institute. Halo, apa kabar Pak Heru? Kabar baik, Mbak Seri. Luar biasa semangatnya ya. Nah, tentu saja di episode kali ini kita akan menggali lagi lebih dalam bagaimana Krakatau Information Technology atau KIT ini melihat nih peran digital dalam mendorong inovasi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya terutama nih Pak di industri berat seperti baja. Silahkan Pak Bambang. Terima kasih Mbak Jerry. Jadi PT Krakatau Steel sebagai perusahaan pionir perusahaan baja besar di Indonesia gitu ya, melihat infrastruktur digital itu merupakan elemen strategis dalam rangka mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dengan infrastruktur digital yang baik, yang andal gitu ya, akses informasi akan lebih mudah, kemudian kolaborasi dengan global juga akan lebih bisa dilakukan mudah gitu ya. Kemudian penyerapan teknologi dan model bisnis baru juga akan lebih mudah. Sehingga kalau kita bicara infrastruktur digital itu bukan hanya teknologi, tapi juga merupakan fondasi untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di industri baja. Wah, nah kalau kita tadi mendengarkan dari penjelasan Pak Bambang ya, bahwa ternyata memang memiliki peranan yang sangat penting sekali ya, bahkan bisa dibilang ini menjadi tulang punggung bagi ekonomi digital ya, terutama termasuk industri baja gitu ya. Nah kalau Pak Heru sendiri melihatnya bagaimana sih infrastruktur digital ini? Ya, kalau kita melihat bahwa digitalisasi khususnya dalam hal transformasi digital ini sudah merupakan satu keharusan. Tidak ada sektor yang bisa bersembunyi gitu ya. Oh, saya nggak mau transformasi lagi, nggak mau menggunakan digital, itu nggak bisa. Termasuk juga pasti mungkin akan ketinggalan dalam gitu hal ya? manufacturing industri baja gitu ya. Karena tadi juga disampaikan Pak Bambang, ada hal-hal yang memberikan manfaat dari transformasi digital yang dilakukan. Yang pertama itu memang secara benchmark internasional ini banyak terjadi efisiensi gitu ya. Yang kita harapkan juga tentunya ini juga memberikan dampak ketika Krakatau Steel melalui KIT-nya mengadopsi perkembangan baru teknologi digital. Yang kemudian yang kedua tentu juga tadi disampaikan ada inovasi-inovasi baru gitu ya. Karena betapapun juga pasar dunia berubah, termasuk juga pasar baja, rantai pasok dunia juga mungkin juga pendekatannya juga kalau dulu manual segala macam, sekarang kan sudah harus digital. Dan tentunya yang tidak dapat kita hindari atau kita hilangkan gitu adalah keberlanjutan. Dan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi juga membuat industri ini juga berpikir akan bagaimana sustainability yang menjadi faktor bagaimana sekarang ini perusahaan-perusahaan dunia juga berpikir untuk ini tidak hanya saat ini tapi juga berlanjut di masa depan ini. Baik, nah kalau kita lihat juga bagaimana nih Krakatau IT ini melihat transformasi ya atau merespon transformasi yang ada, terus lalu bagaimana nih impact-nya terhadap efisiensi di Krakatau IT ini? Jadi Krakatau IT mendapat tugas dari induk Krakatau Steel dalam hal ini untuk membangun ekosistem digital di Krakatau Steel Group. Sehingga kami sudah dan sedang melakukan implementasi mulai dari mengintegrasikan enterprise resource planning dan manufacturing execution system, sehingga lini bisnis di Krakatau Steel itu end-to-end terintegrasi, mulai dari sales, pengadaan, produksi, perawatan pabrik, distribusi sampai ke finance-nya. Kemudian juga kami dalam hal melakukan pelayanan kepada pelanggan dan memasok, kami juga membangun
aplikasi B2B digital dengan ada Trust Connect gitu. Itu untuk konsumen, sehingga konsumen bisa tahu mulai dari awal dia order sampai progres ordernya kapan bisa di-deliver. Kemudian ada marketplace Trust, kemudian ada Salesgo. Salesgo itu digunakan untuk memonitor teman-teman sales dalam berinteraksi dengan konsumen. Kemudian juga sedang kita giatkan implementasi untuk e-procurement, sehingga nanti proses pengadaan itu lebih transparan, akuntabel, dan bisa lebih fair, kira-kira seperti itu. Nah, itu dia ya, kalau semua sudah digitalisasi, semua bisa transparan, akuntabel, dan juga pastinya akan ada impact tadi, efisiensi yang dihasilkan. Kalau kita lihat memang dinamika pasarnya begitu kompetitif ya Pak Heru ya, terus tentu saja akan menjadi ada tantangan-tantangan tersendiri nih di dunia yang sudah begitu mengglobal. Kalau menurut Pak Heru bagaimana? Ya, tadi kalau disampaikan Pak Bambang ya, tentu juga kita apresiasi atas apa yang dilakukan Krakatau Steel, karena betapapun kan juga sebagai badan usaha milik negara ini kan kita juga sangat peduli sebagai masyarakat gitu ya, terutama masalah efisiensi. Ini masalah efisiensi kan juga menjadi persoalan di banyak badan usaha milik negara gitu ya, sehingga dengan adopsi digitalisasi terutama di procurement, kemudian juga masalah transparansi nih. Jadi selama ini kan mungkin masyarakat di banyak industri gitu ya, ketika dia order nih kapan selesai, sampai di mana kita nggak tahu gitu. Dengan adopsi digitalisasi ya mereka lebih bisa memprediksi nih kapan selesai, ini posisi di mana segala macam, yang memang juga menjadi keharusan dari perkembangan digital. Tentu juga ya kita melihat bahwa ini merupakan langkah awal tentunya, karena ke depan juga teknologi kan akan terus berkembang. Misalnya katakanlah sekarang ini terjadi adopsi banyak hal di AI gitu ya, dengan otomatisasi industri. Tentu juga ya saya belum tahu perkembangannya seperti apa, tapi mungkin juga nanti juga Krakatau Steel yang disupport oleh KIT-nya juga akan memanfaatkan hal-hal terkait dengan perkembangan teknologi baru tadi, Internet of Things, Artificial Intelligence gitu ya, agar memang industri baja Krakatau Steel ini menjadi industri baja yang memang menjadi kebanggaan kita, juga memiliki ya tidak kalah dengan industri-industri baja dari negara lainnya gitu ya. Oke, wow, ini menarik ya kalau kita lihat memang sekarang ini perubahan sangat cepat, terutama juga dari Krakatau IT juga harus sangat open-minded terhadap perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Lalu apa saja sih yang sudah, tadi kalau sudah beberapa program yang sudah dijalankan juga oleh Krakatau IT ini, apa saja yang menjadi tantangan terbesar untuk Krakatau IT sejauh ini Pak? Jadi kalau kita lakukan implementasi, apakah digitalisasi atau sistem atau apa, itu beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Pertama terkait dengan kesiapan SDM. Jadi mulai dari awareness terkait dengan perubahan, karena setiap implementasi akan ada perubahan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, sehingga setiap perubahan itu pasti ada konsekuensi perubahan budaya kerja juga. Sehingga SDM-nya harus aware terhadap perubahan itu, kemudian harus dibekali dengan knowledge yang cukup, sehingga dia paham manfaat dari transformasi ini, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti semua perubahan-perubahan yang akan dilakukan itu tidak ada resistensi, sehingga transformasi digital, transformasi bisnis harus diikuti dengan transformasi budaya. Kalau kita menarik ke sumber daya manusia, banyak masyarakat yang mulai ketakutan nih dengan adanya tadi ya AI, Artificial Intelligence gitu ya. Ini Pak Heru melihatnya bagaimana? Apakah dengan adanya atau kecanggihan ini bisa mengurangi tadi SDM? Justru mungkin kadang-kadang di Krakatau IT nih sudah bekerjanya dengan AI semua gitu ya, sudah tidak perlu banyak sumber daya manusia nih. Gimana Pak Heru? Ya, sangat valid yang disampaikan Pak Bambang ya, bahwa transformasi digital itu kita bicara, kalau kita singkat itu PPT. Jadi People, Process, Teknologi. Jadi kita bicara teknologi baru, AI, kemudian Internet of Things untuk otomatisasi segala macam. Tapi kita juga masalah people-nya memang tantangan terberat juga adalah bagaimana people-nya ini bisa mengikuti perkembangan digital gitu ya. Karena kalau misalnya mereka nggak mengikuti, akhirnya nanti perusahaannya kemana,
karyawannya kemana. Jadi memang dalam banyak hal biasanya dilakukan reskilling, upskilling gitu ya. Yang mungkin tadinya lebih banyak di pabrik, tapi kemudian sekarang dengan otomatisasi ya mungkin lebih banyak nanti di depan komputer gitu. Kemudian juga yang tadinya mungkin procurement itu manual segala macam digantikan dengan bagaimana menyelenggarakan procurement secara digital gitu. Itu terkait dengan reskilling juga upskilling. Ditambahkan juga ilmu-ilmunya. Jadi kalau misalnya digital, oke lah digital gitu ya. Kalau tapi kan juga digital juga berkembang. Tadi misalnya Internet of Things juga perlu belajar artificial intelligence. Sebab kalau enggak nanti ya akhirnya kita jadi korban aja nih. Atau mungkin juga yang rame masih banyak industri negara lain pakai AI, kita agak belum gitu. Nah, ini kan kita juga harus seirama, dan tentunya juga kita bicara masalah proses. Karena banyak perusahaan gitu ya gagal menjalankan transformasi digital karena mungkin tiba-tiba, kemudian juga tidak memberikan pengetahuan pada karyawannya bagaimana sih proses transformasi itu dilakukan, atau mungkin karyawannya juga dalam posisi enakan yang lama gitu kan, jadi lebih transparan segala macam. Ya ini yang memang juga budaya digitalnya juga harus dibangun di semua kalangan. Ya tentunya juga memang leadershipnya dari atas nih. Jadi kalau misalnya teman-teman di Krakatau Steel, KIT memang leadershipnya seperti Pak Bambang semua, ini nampaknya bisa lebih maju lagi nanti kita ke depan. Waduh, dan tentu saja kita akan melihat ya bahwa memang kita tidak bisa bersaing dengan itu tadi AI atau artificial intelligence, tapi justru kita harus merangkul. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana sih kita menciptakan sumber daya manusia agar tidak menjadi sebuah lawan terhadap perubahan-perubahan digital yang terjadi. Nah, kalau untuk Pak Bambang sendiri bagaimana nih menanganinya? Memang ada kekhawatiran gitu ya dari beberapa orang bahwa transformasi digital itu akan menggantikan posisi orang. Tapi sebenarnya memang ada posisi yang akan tereliminasi, tapi ada posisi baru yang akan muncul. Sehingga yang dibutuhkan itu sebenarnya transformasi dari personil ini. Dia harus belajar sesuatu yang baru sehingga dia bisa mengisi posisi baru tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi Industri 4.0 atau Society 5.0 itu sebenarnya kan ingin membuat orang itu lebih manusiawi. Kalau kemarin mungkin ada orang yang bekerja di tempat yang berisiko tinggi, misalnya kalau di pabrik baja temperaturnya di atas 1000 derajat, maka dengan era sekarang itu bisa digantikan dengan IoT, dengan robotik, dengan itu, sehingga orang lebih rendah risikonya, kira-kira seperti itu. Ya. Betul. Sehingga kalau kemarin dia harus bekerja di tempat yang berisiko, maka dengan teknologi Industri 4.0 sekarang kita bisa memposisikan dia lebih manusiawi di tempat yang lebih layak, gitu, kira-kira yang tidak berisiko tinggi, kira-kira seperti itu. Setuju sekali ya. Kalau kita melihat dari sisi aspek positifnya adalah bagaimana ketika misalnya di lapangan gitu ya, atau di pabrik dan segala macam, justru dengan keberadaan tadi 4.0 gitu ya, digitalisasi, semua jadi lebih aman ya dan nyaman. Nah, kalau Pak Heru melihatnya bagaimana? Kira-kira ketika hal itu terjadi, sumber daya manusia ini harus belajar apa sih untuk mengimprove their talent? Ya, jadi memang sumber daya manusia sekarang ini kan menjadi hal yang cukup penting gitu, karena dia juga menjadi aset perusahaan gitu kan. Sehingga memang dengan perkembangan digitalisasi, dengan perkembangan seperti sekarang AI, mau tidak mau kan yang biasanya mungkin terlalu dalam posisi enak gitu, saya nggak mau lagi, tapi sehingga mereka juga harus dipaksa untuk mengejar nih tentang digitalisasi gitu. Ya tadi saya sampaikan tentang misalnya reskilling, upskilling yang tadinya mungkin di pabrik karena panas sekali Pak ya. Ini kan juga ketika misalnya dengan otomatisasi kan juga artinya mereka nggak berada secara fisik di pabrik yang dekat yang panas itu kan, tapi mereka berada di belakang bagaimana otomatisasi itu dijalankan, sehingga memang mereka harus belajar. Jadi kalau misalnya mereka nggak belajar ya akan tertinggal gitu. Sehingga ya kalau kita melihat memang juga harus ada arahan juga. Ini ini nanti diposisikan apa, ini harus diberikan pendidikan lanjutan apa gitu ya. Karena memang dalam penelitian McKinsey di 2030 itu 30% pekerjaan yang selama ini dilakukan manusia gitu ya, misalnya terutama dalam hal otomatisasi gitu kan, di pabrik segala macam itu akan digantikan oleh robot-robot, Internet of Things gitu ya. Sehingga memang ya kita harus mengejar ketertinggalan itu atau mengikuti perkembangan. Kalau enggak ya artinya bahwa
ya nanti kita ya nggak dipakai lagi gitu kalau kita nggak mau belajar. Oke, nah ini kalau di Krakatau IT ini ada nggak pengembangan kompetensi atau sosialisasi edukasi mengenai kompetensi tersebut? Pasti kami selalu melakukan itu dan dilakukan terus-menerus, karena kalau di dalam dunia IT atau digital gitu, setiap minggu itu ada perkembangan teknologi yang baru gitu, sehingga kami memfasilitasi teman-teman di Krakatau IT itu untuk bisa belajar fleksibel. Kami ada produk Kit Suluh. Nah, kalau di Krakatau Steel ada Keras Academy, gitu. Itu karyawan bisa belajar fleksibel kapanpun, dimanapun dengan online, gitu. Sehingga dan selalu diakses juga kompetensinya secara periodik harus ada peningkatan kompetensi, kira-kira seperti itu. Karena tidak boleh ketinggalan dari perkembangan teknologi. Kira-kira. Harus selalu update dan open minded ya. Nah, Pak Heru, kalau kita lihat nih, tentu saja pasti akan banyak ya kompetitor yang hadir. Kalau menurut Pak Heru sendiri, apa sih persiapan yang harus kita siapkan nih? Ya kompetitor tentu sebagai partner bertanding gitu ya. Kita jangan kemudian kita merasa kalah dengan kompetitor gitu ya. Kalau kita meyakini bahwa dengan mengadopsi hal-hal baru, dengan teknologi baru, SDM-nya juga kita tingkatkan gitu ya. Prosesnya juga kita perbaiki, terjadi efisiensi segala macam ya tentu persaingannya juga bisa jadi nggak kalah gitu ya. Bahkan kita memang berharap KS Group gitu ya menjadi tuan rumah di negara sendiri karena pasar baja di Indonesia kan juga cukup besar. Kita juga lagi masih banyak pembangunan apa gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti ketika kita tidak melakukan transformasi digital, sementara pihak lain kan mau tidak mau yang negara lain mereka mengadopsi karena agar mudah orang Indonesia memesan gitu ya produk-produk mereka. Nah, jadi memang harus ya ada hal-hal yang basic ini harus kita kejar sambil di sisi lainnya nanti persaingan ya kita lihat bagaimana persaingannya itu yang memang juga sehat. Tapi kan kita juga punya keunggulan sebenarnya sebagai perusahaan anak negeri sendiri lah gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat juga tentu saja Krakatau IT ini punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya, dengan kompetitornya. Apa sih keunggulan-keunggulan dari Krakatau IT? Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Heru gitu ya, bahwa pasti selain yang general, yang semua orang bisa, pasti setiap perusahaan itu punya advance competitiveness, kira-kira seperti itu. Krakatau IT tahun ini berusia 32 tahun. Wow. Tidak banyak perusahaan yang bisa eksis selama bertahan, itu. Ya. Kenapa? Karena kami berangkat dari dulu Krakatau IT itu unit divisi IT-nya Krakatau Steel, sehingga kami berangkat dari steel industry, manufacturing. Kami puluhan tahun punya kompetensi di situ, gitu kan. Dan tidak banyak di Indonesia perusahaan IT yang punya kompetensi di steel industry, karena memang sedikitlah industri baja di Indonesia dari waktu itu. Kemudian di KS Group juga banyak sekali bisnis unit. Ada kepelabuhanan, ada pengolahan air bersih, ada kawasan industri, ada pembangkit, ada jasa, ada trading. Itu semua bisa menjadi playgroundnya Krakatau IT. Sehingga saya yakin tidak banyak perusahaan IT yang punya playground selengkap Krakatau IT. Dan apa yang sudah diimplementasikan di KS Group itu bisa kami implementasikan juga di tempat lain. Sehingga kami bisa punya kontribusi untuk transformasi digital di negeri. Oke, sekarang saya ke Pak Heru. Tentu saja kita ingin tahu bagaimana sih seberapa penting sebenarnya untuk kolaborasi antara sektor industri dan juga tentunya pemerintah untuk bisa membangun nih ekosistem digital, terutama untuk nasional ini. Ya tadi menarik disampaikan Pak Bambang ya, ternyata kolam permainannya juga luas sekali Pak ya. Sehingga memang ini bisa menjadi ya bukan lahan uji coba tapi bisa menjadi bagaimana Krakatau IT ini bisa lebih berperan terhadap Krakatau Steel gitu ya. Yang tentunya kita berharap bahwa ini juga bisa menjalin kolaborasi karena betapapun di era seperti sekarang ini kolaborasi itu diperlukan. Karena kan katakanlah misalnya penggunaan perangkat lunakan kita nggak semua yang dilakukan secara in-house, tapi kan juga mungkin ada hal-hal yang dilakukan di luar perusahaan. Kemudian juga ya sektor-sektor ini kan juga cukup beragam tadi ya, sehingga memang ya
koordinasi kolaborasi gitu dengan kementerian lembaga, dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Ini tentu diperlukan agar memang ekosistemnya lengkap, karena kalau ekosistemnya lengkap ini kan memberikan kontribusi bagaimana kita memperkuat posisi dan juga ya memenangkan persaingan lah gitu ya. Kita pengen tahu juga bagaimana tadi kita bisa menjadi pemenang tapi tetap bisa berkolaborasi. Nah, kolaborasi lintas sektor ini kan tentu saja bisa sangat mempercepat nih sebuah transformasi dalam digital industri. Nah, kerjasama strategis apa nih yang sudah dilakukan oleh Krakatau IT? Jadi memang di era industri 4.0 itu nggak mungkin lah kita tidak melakukan kolaborasi dan sinergi, kira-kira seperti itu. Sehingga dalam mengembangkan solusi bisnis, kami Krakatau IT juga menjalin partnership atau kemitraan dengan prinsipal baik software maupun hardware. Jadi kami menjadi partner dari beberapa prinsipal software dan hardware. Kemudian juga kami bersinergi dengan BUMN. Jadi ada beberapa sales join dan development join dengan BUMN dari tahun lalu, kemudian tahun ini kita tambah juga kerjasamanya dengan BUMN untuk membangun solusi bisnis di mereka. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan pihak swasta, karena bagaimanapun kita tidak bisa mengerjakan sendiri semuanya. Kita harus bersama-sama, sama-sama maju, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya ke Pak Heru. Bagaimana kalau kita lihat digitalisasi ini kan tanpa perlindungan ini udah seperti bom di balik transformasi teknologi gitu ya. Usulan menurut Pak Heru, apa sih solusi untuk keamanan dari digitalisasi ini? Nah, ini memang kalau kita bicara keamanan siber, keamanan data ini memang happening gitu ya. Beberapa pihak, karena ini seperti arisan, kadang perusahaan A kena, besok perusahaan B, besok perusahaan C, dan memang kalau kita melihat ada beberapa sektor yang memang menjadi alternatif atau pilihan untuk prioritas gitu ya, yang mungkin kalau bagi hacker untuk meretas gitu ya, misalnya keuangan, manufaktur, kesehatan gitu ya, sehingga memang tentu keamanan siber, keamanan data di KS Group, KIT ini juga harus memiliki kepedulian gitu ya untuk bagaimana nih data-data, terutama kan data-data perusahaan gitu. Karena kalau misalnya data perusahaan tidak dijaga, bocor ke pihak pesaing, wah ini kan juga bahaya. Kemudian juga data-data mungkin karyawan, data-data klien segala macam gitu. Sehingga memang kalau kita melihat bahwa keamanan siber, perlindungan data ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan kita punya undang-undang PDP ya, di mana misalnya ada ketentuan bagaimana kita mengambil data, untuk apa, berapa lama, bagaimana penyimpanannya gitu. Itu juga harus menjadi perhatian di semua sektor ya, terutama juga di sektor baja. Gitu. Baik, nah sekarang saya ke Pak Bambang, bagaimana Krakatau IT menjamin keamanan cyber ya dengan segala macam problematika yang ada dan juga tentunya klien-klien yang dimiliki. Jadi ada prinsip bahwa security itu berbanding terbalik dengan flexibility. Jadi kalau semakin fleksibel, semakin tidak aman. Semakin kendor ya keamanannya ya. Sehingga kita harus mencari titik optimal, aman tetap, tapi juga masih fleksibel. Nah, itu yang harus dibalance gitu. Sehingga ada hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi, gitu. Tapi ada hal-hal yang masih bisa difleksibelkan. Jadi kami di Krakatau Steel melakukan pengaman data dengan step by step. Jadi dari sejak di awal, di depan gitu ya, sampai ke titik ujung di usernya. Jadi secara bertahap proses pengamanannya. Kemudian juga kami di Krakatau Steel dan grup sudah membentuk CSOC. Kemudian kami juga ada SOC, Security Operation Center. Dan CSOC kami sudah tersertifikasi oleh lembaga di sini BSSN. Sehingga itu menjadi tools kita lah gitu. Kami juga mengembangkan tools Sysmon gitu ya untuk memonitor kalau ada akses-akses yang abnormal seperti itu misalnya. Akan ada ini ya, notification lah ibaratnya ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga memberi awareness ke internal, ke personal gitu. Karena
bisa jadi kebocoran informasi itu dari internal yang tidak menyadari bahwa itu berbahaya. Iya. Misalnya seperti itu. Sehingga kami juga melakukan pelatihan secara rutin terkait dengan keamanan data, terkait dengan bagaimana mana yang boleh, mana yang tidak boleh dipublish misalnya seperti itu. Juga secara periodik melakukan audit dan trial test penetration. Sebenarnya ada nggak kira-kira atau melihat minat investor terutama ke depannya gitu ya untuk bisa berinvestasi di sektor industri berbasis teknologi di Indonesia nih hari ini kalau Pak Heru lihat? Ya kalau kita lihat memang Indonesia ini kan sebagai surga gitu ya, surga untuk pengembangan digital. Jadi semua sektor berkembang semua gitu kan. Ya dulu kita pernah bicara misalnya red hailing, e-commerce apa. Sekarang kan memang banyak juga investasi-investasi yang digelontorkan untuk hal-hal yang mungkin kalau e-commerce kan udah masa lalu. Jadi untuk investasi agak sulit gitu. Red hailing juga ojek online itu udah agak sulit. Tapi kalau misalnya perusahaan yang memang mengadopsi industri 4.0, mengadopsi teknologi baru, AI, Internet of Things, robotika segala macam, akan banyak investor yang memang berminat untuk masuk ke dalamnya karena tadi sekali lagi transformasi digital ini revolusi industri 4.0, masyarakat 5.0 ya ini merupakan masa depan gitu. Karena dia mendukung efisiensi, inovasi, keberlanjutan yang menjadi dasar bagaimana sebuah perusahaan, sebuah industri bisa bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, tapi juga sustain gitu ya. Perkembangannya akan berlangsung lebih lama gitu. Oke, nah sekarang saya pengen tanya ke Pak Bambang bagaimana Krakatau IT ini memiliki visi dan misi di kedepannya nih, terutama untuk 5-10 tahun mendatang deh, karena sudah 32 tahun ya berjaya. Kita ke depan akan berusaha untuk menjadi penyedia solusi bisnis berbasis digital dengan yang terpercaya. Ya. Karena tadi masalah keamanan gitu ya. Jadi tren ke depan menurut kami akan berubah gitu ya. Kalau kemarin atau mungkin sekarang masih banyak yang menganggap bahwa digitalisasi atau IT itu merupakan investasi atau cost center gitu ya. Maka kami akan mengarah untuk di mata klien itu bukan investasi tapi profit center. Jadi dari cost center menjadi profit center. Sehingga kami sudah memulai kerjasama itu dengan salah satu grup BUMN. Kami yang sepenuhnya yang menginvest fasilitas itu. Gitu ya. Nanti klien kami tinggal memakai, dia membayar hanya yang dipakai saja. Sehingga digitalisasi atau IT itu bukan lagi cost center, tapi profit center. Profit center bisa create new revenue stream. Bagaimana mengarah ke sana, maka kami akan merilis untuk software as a services dan infrastructure as a services. Menurut Pak Heru, untuk masukan kepada Krakatau IT, apalagi yang harus ditingkatkan nih Pak? Ya, jadi memang banyak orang seperti sampaikan Pak Bambang berpandangan bahwa wah ini IT ngabisin anggaran gitu ya. Karena memang ya di awal itu kan sangat besar gitu ya, sehingga memang banyak perusahaan menghindari untuk mengadopsi IT secara besar-besaran. Tapi yang kita lupa adalah bahwa ini juga bisa menjadi profit bagi perusahaan. Jadi kalau misalnya terjadi efisiensi kan juga sebenarnya profit gitu ya. Apalagi misalnya benar-benar menjadi pemasukan. Ya kita melihat bahwa ada banyak posisi atau potensi yang bisa dikembangkan dari KIT. Katakanlah industri-industri sejenis kan juga bisa memanfaatkan KIT. Kemudian juga karena tadi lapangan bermainnya juga cukup banyak ya. Jadi memang KIT juga bisa kemana-mana nih gitu. Untuk ya mungkin tentu misalnya tadi software as a services, infrastructure as a services gitu. Ini merupakan hal yang baru yang bisa ditingkatkan, kemudian juga dikembangkan, ditawarkan ke banyak sektor yang juga ini tentu juga menjadi ya pemasukan tambahan lah bagi KIT, bagi KS Group gitu ya. Yang tentunya juga bisa memberikan juga nanti kontribusi yang cukup besar bagi negara, bagi Indonesia gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Heru, Pak Bambang. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa pembangunan infrastruktur digital yang kuat terutama ini akan membantu Indonesia dalam mempercepat inovasi dan juga mencapai kemajuan ekonominya bagi seluruh masyarakat. Seberapa baja Krakatau IT? Bismillah, insya Allah bisa. Yes, luar biasa. Seberapa baja Pak Heru?
Mantap. Mantap. Terima kasih tentunya Sobat Baja perbincangan kita sekaligus mengakhiri di perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast di Garuda TV. Saya Ciria Fasti pamit dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh